Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga di sore yang berbarokah ini kembali kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk kita bisa saling menasihati satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk diperjalankan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perjalanan ilmu adalah merupakan perjalanan yang masyaqqah. Dan inilah yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Dan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan orang-orang sebelum kita, bahwasanya di dalam perjalanan ilmu itu adalah merupakan perjalanan yang berat, adalah merupakan perjalanan yang penuh dengan ujian. Makanya sejak zamannya para anbiya, zamannya para salafus saleh, bagaimana mereka di dalam menuntut ilmu. Mereka tidak menuntut ilmu enak-enakan, tetapi mereka menuntut ilmu penuh dengan perjuangan. Dan kita telah diberikan contoh bagaimana Nabi Musa alaihi salam belajar untuk bisa mendapatkan ilmu dari hamba Allah Subhanahu wa taala Khidir. Berjalan dengan kaki sampai berhari-hari hingga akhirnya bertemu dengan yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala Khidir tersebut. Ketika sudah bertemu ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah bisa sabar, apakah bisa punya adab di dalam perjalanan ilmu tersebut atau tidak. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika menuntut ilmu dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang begitu besar, perjalanan yang begitu berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu dengan perkataan yang berat, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya perjalanan ilmu itu bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang begitu berat. Kalau seorang penuntut ilmu dia berangan-angan bahwasanya dia akan mendapatkan ilmu hanya sekedar dia duduk kemudian dia mendapatkan ilmu atau bersantai-santai dia mendapatkan ilmu, maka ini tidak akan pernah sesuai dengan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang
menuntut ilmu mereka butuh perjuangan. Makanya pahalanya seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun." Pahalanya seperti halnya pahala jihad. Karena memang perjalanan ilmu ini bukan perjalanan yang mudah, dan inilah yang harus betul-betul kita tempuh, dan ini yang harus betul-betul kita sadari. Orang yang menuntut ilmu butuh sahrul layali, butuh bangun malam. Dia harus merojaah, dia harus mengingat kembali, dia harus menghafal. Dan orang yang menuntut ilmu, dia harus mengamalkannya di siang hari. Ini adalah merupakan perjalanan orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan ilmu. Oleh karena itu, hal yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan ilmu kita, seperti yang dinasihatkan oleh beliau. Bagaimana seorang pembawa ilmu, orang-orang yang mereka menuntut ilmu itu harus al-ibtiadu an mukhalatatil kusala wal battalin. Gitu. Orang-orang yang mereka menuntut ilmu, mereka itu harus menjauhi orang-orang yang malas. Harus menjauhi orang-orang yang mereka pengangguran. Harus menjauhi orang-orang yang mereka apa? Jauh dari yang namanya apa? Dari yang namanya ilmu. Ini yang harus dijauhi. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, ruh itu adalah merupakan junudum munjannadah. Ruh seseorang itu adalah merupakan junudum munjannadah, yaitu apa? Satu kesatuan. Kita kalau berteman dengan orang-orang yang mereka semangat di dalam perjalanan ilmu, ya kita akan ikut semangat di dalam perjalanan ilmu. Kalau kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berteman dengan mereka yang semangat di dalam beribadah, ya kita juga akan semangat di dalam beribadah. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas, kerjaannya main-main, kerjaannya hanya canda, ya kita akan termasuk di antara orang-orang yang seperti itu. Dan itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Mau berteman dengan siapa? Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falyandur man yukhaliluh. Maka lihatlah siapa temannya. Kita kalau pengen tahu agama seseorang, tidak usah jauh-jauh, lihat aja temannya. Kalau temannya dia adalah merupakan orang-orang yang rajin di dalam perjalanan ilmu, insya Allah ini adalah orang yang baik. Ini adalah orang-orang yang semangat di dalam perjalanan ilmu, dan sebaliknya. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan nasihat dari beliau. Bagaimana para salafus saleh itu begitu semangat dan menjauhi orang-orang yang malas ini. Kata beliau, wastami ila Ibni Aqil al-Hambali. Coba kita dengarkan, yaitu Ibnu Aqil al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa huwa yahki lana tajribatahu. Bagaimana beliau menceritakan kepada kita semua pengalaman beliau di dalam perjalanan ilmu. Perjalanan beliau di dalam perjalanan ilmu diceritakan kepada kita. As-sakhsiyata fi hadal majal. Secara pribadinya beliau diceritakan kepada kita. Beliau mengatakan, wa asamani Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagaku. Min anfawani syabab bi anwa'in minal ismah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagaku dari, yaitu apa? Jeleknya masa-masa muda dengan berbagai macam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qasara muhabbati 'alal ilmi wa ahlihi. Fama khalattu la'aban qad. Kata beliau, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku itu betul-betul cinta terhadap yang namanya ilmu dan pembawa ilmu. Sehingga aku tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang la'ab. Apa itu la'ab? Orang yang suka main. Gitu loh. La'ab itu orang yang suka canda, orang yang suka main. Itu adalah la'ab. Jadi Ibnu Aqil, dan kita tahu Ibnu Aqil siapa? Seorang ulama. Ya kan? Dan beliau orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Beliau dikasih senang untuk cinta terhadap ahlul ilm. Dan gak suka dan gak pernah kumpul dengan la'ab, yaitu orang yang suka main, yang suka canda. Wala asyartu illa amthali min talabatil ilm. Dan aku tidaklah berkumpul kecuali apa? Kecuali orang-orang yang semisalku di dalam perjalanan ilmu. Ini perjalanan para ulama.
Gitu loh. Makanya seseorang itu harus kuat-kuat di dalam perjalanan ilmu itu untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh. Jangan suka main-main. Subhanallah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana masih ingat ketika di Yaman. Itu semua memang tergantung dengan temannya. Di Yaman itu Ana masih ingat sekali bagaimana orang itu begitu pelit dengan yang namanya waktu. Di Yaman Ana ngerasakan pelit terhadap yang namanya waktu. Bahkan yang Ana rasakan kalau seandainya antum punya waktu lebih Ana bisa beli, tak beli waktu antum. Itu yang Ana rasakan. Begitu luar biasanya. Waktu begitu habis. Buat apa? Buat menghafal, buat merojaah, buat mudzakarah, buat belajar. Itu habis. Kenapa? Karena banyak yang harus kita merojaah. Banyak yang harus kita merojaah. Kita harus merojaah hadis. Kita harus merojaah Al-Quran. Kita harus merojaah pelajaran yang kita pelajari. Ya kan? Kita harus merojaah matan-matan yang sudah kita hafal. Sampai hingga akhirnya, kalau seandainya ada teman. Gitu loh. Ada teman yang dia minta bantu untuk setorkan. Ana setoran dong ke antum. Gitu. Setoran ke antum. Setoran apa? Al-Quran setengah juz. Kita apa? Afwan, gak ada waktu. Saya seperti itu. Udah 2 juz setengah. Saya bilang gak ada waktu. Gitu loh. Kalau mau, ana yang setoran sama antum. Mau gak antum? Dia juga gak mau. Gitu loh. Makanya dulu itu rebutan. Siapa yang mau setoran? Gitu. Dan dulu kalau seumpamanya merojaah hadis. Teman-teman itu subhanallah. Merojaah hadis itu sehari itu bisa merojaah. Satu hari itu bisa merojaah sampai 200 hadis. Gitu loh. Dan itu di merojaah. Bagaimana Bulughul Maram sekitar 1.300 hadis. Itu dalam waktu 1 pekan. Itu harus selesai merojaah. Jadi 200 hadis. Gitu loh. Kalau seumpamanya mau setoran 200 hadis. Itu biasanya butuh waktu sekitar 1,5 jam. Gitu. Itu sambil fulan terus dia itu kan. Seperti itu. Dan itu nggak mau, siapa yang mau setorkan? Gitu loh. Waktunya 1,5 jam, mending ana merojaah sendiri, mending ana manfaatkan sendiri. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada kesempatan untuk main-main. Ketika apa? Ketika kita tahu betul bahwasannya apa? Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat mahal. Makanya kalau dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan untuk apa? Untuk menghafal. Gunakan untuk merojaah, ya kan? Gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini kurikulum belum ana cantelkan di situ kan. Jadi insya Allah sebentar lagi bismillah ada kurikulum di situ. Kurikulum saung belajar Imam Ahmad. Jadi nggak usah kaget nanti kok tiba-tiba suruh ngapal juz amma, ya kan? Dan setoran juz amma gitu. Ustadz ini piye Ustadz mutasor aja nggak selesai gitu. Tambah gak datang biasa ini suruh hafalan aja seminggu sekali gitu kan. Gitu. Habis itu apa? Nanti ada ngafal matan gitu loh. Masa belajar usul salasa berkali-kali nggak hafal gitu kan? Nah itu juga harus dihafal. Matan-matan itu juga harus dihafal. Jangan Ustaz kan anak sudah tua, anak nggak seperti anak-anak. Loh apa bedanya? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum nggak usah ngatur perbuatannya Allah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kita itu mau nggak ngambil sebab gitu loh. Sehingga antum kemana-mana subhanallah bawa mushaf, bawa mutasor gitu kan. Itu bukan istilahnya bukan keren lagi gitu loh. Begitu luar biasa. Antum dicontoh sama anak antum. Gitu loh. Akhirnya anak antum mikir, bapakku aja megang Al-Quran gitu kan. Bapakku aja pun ngapal sidik-sidik delok gitu kan. Gitu. Makanya anak sebenarnya sudah pengen gitu loh. Sudah pengen apa? Naruh kurikulum sak gede-gedenya gitu kan. Sebenarnya sudah dikirim sama Ustaz Rabizi. Gitu loh. Sudah dikirim suruh nyetak, habis itu disuruh untuk apa? Untuk nempelin. Gitu loh. Ini loh kurikulum sebenarnya. Gitu loh. Cuma kadang anak masih ngerem-ngerem ini teman-teman takut muntaber secara takut muntah-muntah gitu kan. Kan seperti itu. Akhirnya ya sudah anak sabar-sabarin gitu kan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena anak sudah dikirimkan kurikulum, terus landasan kurikulum, itu sudah dikirim oleh Ustaz Abuisi sebenarnya ke anak. Dan beliau sudah bilang ya sudah itu jalankan gitu loh. Cuma subhanallah anak ngerasa oh belum gitu. Ben sitik-sitik dulu gitu loh. Biar sedikit-sedikit terlebih dahulu. Karena apa? Namanya menuntut ilmu itu tidak ada waktu untuk la'ab. Tidak ada waktu untuk main-main. Gitu loh. Tidak ada waktu untuk kita sudah waktunya untuk bercanda. Enggak. Hidup ini penuh dengan keseriusan. Bagaimana enggak? Seton aja serius kok untuk ganggu antum. Terus antum hidupnya juga jadi stand up comedy terus. Kan enggak lucu kan seperti itu.
Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Ibnu Aqil beliau mengatakan apa? Fama khalattu la'aban qad. Aku itu enggak pernah kumpul dengan orang-orang yang la'ab. Sudah bukan waktunya lagi kita untuk la'ab gitu loh. Bukan waktunya lagi kita untuk apa? Untuk istilahnya membuang-buang waktu kita gitu loh. Kalaupun ngopi ya monggo silakan ngopi, paling enggak ngopi sambil di tangannya Arba'in Nawawi gitu kan. Nyeruput sambil Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lah kan subhanallah, ngopi plus ibadah, kan seperti itu. Ya enggak, Pak? Kan seperti itu. Jadi jangan sampai lepas dari tangan kita itu sebenarnya apa? Yang namanya kitab, baik itu kitabul hadis, baik itu kitabul mutun, gitu loh. Apalagi antum subhanallah diberi kemudahan sama Allah, ada mukhtasar yang hafal sorof gitu loh. Jangan cuma mau setoran baru pegang mukhtasar iki bentar lagi setoran sama ustaz baru dipegang gitu loh. Enggak, tapi apa? Gunakan waktu-waktu sehari-hari kita itu ya untuk kita menuntut ilmu. Disitulah akan tumbuh kecintaan kepada yang namanya ilmu. Merasakan kelezatan kita yang namanya talabatul ilm. Pak, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wallahi, saya bersumpah, wallahi demi Allah. Saya enggak pernah merasakan nikmatnya kehidupan anak yang paling nikmat kecuali apa? Kecuali anak di Yaman. Itu yang anak rasakan. Kenapa? Anak enggak punya duit. Anak lapar di sana, Pak. Gitu loh. Anak enggak punya uang. Lapar anak di sana, makan itu cuma nasi putih toh, ada kentang alhamdulillah. Kan seperti itu. Gitu loh. Wis ndak mikiri apa istilahnya protein, wis ndak mikiri ya wis ono karbohidrat, wis karbohidrat gitu loh. Katanya karbohidrat bikin ngantuk dan lain sebagainya itu sudah tidak terpikir. Tapi apa? Itulah waktu yang paling nikmat. Kapan? Ketika anak ngantuk tapi anak dipaksa untuk belajar. Ketika anak lapar tapi dipaksa anak untuk ngafal. Gitu. Itulah kenikmatan yang paling nikmat. Makanya anak berharap, wallahi itu yang anak harapkan satu-satunya amalan mungkin yang anak bisa harapkan untuk bisa menolong anak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika seseorang itu kuat dalam perjalanan ilmu dan seseorang itu apa? Berusaha menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling besar. Makanya para ulama mengatakan apa? Tidak ada amalan yang paling besar di dalam perjalanan seorang hamba kecuali apa? Talabatul ilm. Tapi kapan? In khalasat niyatuhu. Kalau niatnya itu betul-betul ikhlas. Itu yang harus kita jalani. Maka bukan waktunya lagi kita untuk main-main. Kemudian kata beliau wastami ila Ibnul Qayyim. Coba kita dengarkan lagi bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullahu taala wa huwa yujalli lana aqsaman nas fil khaltah. Bagaimana beliau menjelaskan kepada kita macam-macamnya manusia ketika manusia itu berkumpul. Bikalamin ahla minal asal al-musaffa. Dengan perkataan yang lebih manis daripada madu. Ini perkataan Ibnul Qayyim itu lebih manis daripada madu kata beliau. Fayaqul, beliau mengatakan amma fudulul mukhalatah. Ai al-khaltatu li ghairi faidatin wa ta'awunin 'alal birri wat taqwa. Bal li ajli lagwi wal hazali wat thartharati fahiyad daul addal. Kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullah taala, adapun kelebihan dalam kumpul-kumpul. Coba. Fudulul mukhalatah itu kelebihan kumpul-kumpul. Sitik-sitik kumpul, sitik-sitik kumpul, sitik-sitik kumpul. Tapi kumpulnya itu apa kata beliau? Kumpulnya itu al-khaltatu li ghairi faidatin. Kumpul tapi enggak ada faedah. Wis kumpul cuma ngopi tok. Gitu loh. Kumpul cuma makan jagung. Gitu loh. Kumpul cuma hanya sekedar kumpul-kumpul, enggak punya faedah. Wa ta'awunin 'alal birri wat taqwa, kumpulnya enggak ada tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Bahkan apa? Kumpulnya itu hanya sekedar li ajlil lagwi wal hazal, hanya sekedar canda, tawa, wathar-tharo, hanya sekedar ngobrol. Hanya sekedar ngobrol. Kata beliau apa? Fahiyad daul addal. Ini adalah merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit yang mematikan. Penyakit kronis. Ini penyakit kumpul-kumpul itu penyakit ternyata. Gitu. Apa istilahnya? Kongkoko. Gitu. Ya kan? Ini adalah merupakan penyakit. Kata beliau al-jalibu likulli syarr, yang akan membawa kepada keburukan yang banyak. Wa kam sulibat hadhil mukhalatatu wal muasyarati min nikmah. Betapa banyak diambil dari kumpul-kumpul ini apa? Dari kenikmatan.
Wa kam zuri'at min adawah, dan betapa banyak karena kumpul-kumpul ini akhirnya tumbuh dari yang namanya permusuhan. Tumbuh yang namanya apa? Permusuhan. Berawal dari mana? Berawal dari kumpul-kumpul yang hanya ngobrol, yang hanya sekedar apa? Canda, tawa dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka beliau mengatakan, fa fi fudulil mukhalatati, di dalam lebihnya kumpul-kumpul, kelebihan kebanyakan kumpul-kumpul ini, khasaratud dunya wal akhirah, kerugian di dunia dan di akhirat. Ada kerugian di dunia dan di akhirat. Wa innama yambaghi lil abdi ayyakhudha minal mukhalatati biqadril hajah. Maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk dia mengambil kumpul-kumpul ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan hajatnya. Ada hajat kumpul, ya kumpul. Dan yang dibicarakan apa? Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu faedah, sesuatu yang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini tujuan untuk kumpul-kumpul. Wa yaj'alun nas fiha ai fi mas'alatil khaltah arba'ata aqsam. Dan manusia menjadikan kumpul-kumpul ini menjadi empat macam. Mata khalata ahadul aqsam bil akhar walam yumayyiz bainahuma dakhala alaihi syarr. Maka kata beliau, kapan seseorang itu mencampurkan salah satu macam dengan yang lainnya dan tidak membedakan di antara satu dengan yang lainnya, maka dia akan masuk ke dalam yang namanya keburukan. Dia akan masuk ke dalam yang namanya keburukan. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, awaluha. Ini kumpul yang pertama. Wah, subhanallah, Ibnu Qayyim aja sampai kumpul-kumpul dibagi-bagi coba. Ini subhanallah. Ternyata kumpul-kumpul ngopi sekarang itu bukan perkara baru, gitu loh. Perkara-perkara yang sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala gitu loh. Yang pertama, al-qismul awal. Kumpul-kumpul yang pertama. Man mukhalatatuhu kal ghidai la yustaghna anhu fil yaumi wal lailati fa idza akhadha hajatahu minhu tarakal khaltah thumma idza ihtaja ilaihi ay marratan ukhra khalatatahu wa hakadha wa hadha ad-darbu a'azzu ay andar wa aqalla minal kibritil ahmar. Kata beliau, barang siapa yang menjadikan kumpul-kumpulnya itu seperti kalgida, seperti makanan. Kumpul-kumpul itu dijadikan seperti makanan. Bagaimana dijadikan seperti makanan? La yustaghna anhu fil yaumil wal lailah. Dia memang harus kumpul. Jadi nggak bisa dia kalau nggak kumpul. Dalam satu hari satu malam dia harus kumpul. Dijadikan seperti halnya kebutuhan dia terhadap yang namanya makanan. Memang harus kumpul. Gitu loh. Dan dijadikan kumpul-kumpul itu seperti makanan. Antum butuh nggak sama makanan? Butuh kan? Paling nggak makan berapa kali? Ya, macam-macam. Ya kan? Intinya kumpul-kumpul ini seperti halnya kebutuhan seseorang terhadap yang namanya makanan. Jadi dia harus kumpul. Gitu loh. Tapi apa? Faida akhadha hajatahu minhu tarakal khaltah. Tapi kalau sudah dia ambil hajatnya dari kumpul-kumpul tersebut, dia tinggalkan. Seperti halnya makanan. Masa antum dari pagi sampai malam makan terus gak berhenti-berhenti? Kan enggak. Antum makan, ya kan? Wareg, apa yang terjadi? Ya mandek. Kan seperti itu. Kalau sudah kenyang, ya selesai. Kan seperti itu. Nah, kemudian kalau antum lagi butuh kumpul lagi, maka apa? Antum kumpul lagi. Kumpul lagi. Wahakada. Dan seperti ini terus. Maka beliau mengatakan wahadad dorb. Kumpul-kumpul yang seperti ini a'azzu minal kibritil ahmar. Ini jauh lebih mulia daripada apa? Daripada api merah. Daripada api merah. Siapa yang seperti ini? Ini kumpul-kumpul yang seperti ini yang kebutuhannya itu seperti halnya makanan. Wahumul ulama. Mereka adalah para ulama billah. Wahumu al ulama billah. Wa amarahu wa makaidu aduwihi wa amradul qulub wa adwiyatuha. Qultu fa kaifa law adraka Ibnul Qayyim zamanuna ma asahu ayyakul fa hadha darbu ay annau fi mukhalatatir ribhi kullur ribhi.
Ini para ulama. Jadi sesuai dengan hajatnya saja. Kenapa? Para ulama dia harus kumpul sama manusia. Lek para ulama gak kumpul sama manusia. Seorang alim gak kumpul sama manusia. Apa faedahnya min anfusihim? Tahu apa faedahnya min anfusihim, Pak? Maksudnya tahu? Nggak tahu. Allah kan mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan apa? Min anfusihim. Allah memberikan nikmat kepada umat ini, diutus seorang rasul itu dari kalangan kalian. Lah tujuan Allah mengutus rasul, seorang guru dari kalangan kalian itu tujuannya untuk apa? Mukhalatoh, kumpul. Gitu loh. Supaya ada obrolan. Coba kalau Rasul gak pernah kumpul, diem terus dalam rumah. Dari mana para sahabat dapat ilmu terus? Ya kan? Tapi apa? Biqadril hajah. Sesuai dengan hajatnya. Seperti hajatnya makan. Oh ini hajatnya saya ngajari. Ya sudah ngajari. Selesai ngajari, ya harus pulang. Gitu loh. Ada hajat lagi, kumpul. Selesai pulang, ya pulang. Ini tujuan min anfusihim. Makanya diutus seorang Rasul, seorang guru, seorang ulama itu harus kumpul dengan apa? Dengan manusia. Meskipun kumpulnya itu apa? Biqadri hajatihim. Maka kata beliau wahumul ulama ibillah. Gitu loh. Sehingga ini adalah ulama yang memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menghilangkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan penyakit-penyakit hati dan menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Ini adalah merupakan apa? Kata beliau, fahadad darbu ay fi mukhalatitihi ar-ribhu kullur ribh. Ini kumpul yang seperti ini adalah merupakan keuntungan dari segala keuntungan. Ini kumpul-kumpul yang baik. Kumpul-kumpul yang baik. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani, ada kumpul-kumpul yang kedua. Yaitu apa? Man mukhalatatuhu kaddawa. Barang siapa yang kumpul-kumpulnya itu seperti halnya obat, Pak. Kalau tadi seperti halnya makanan, ya kan? Sekarang seperti halnya obat. Yuhtaju ilaihi indal marad, dibutuhkan ketika sakit. Dibutuhkan ketika sakit. Fama dumta sahihan fala hajata laka fi khaltatihi. Selama itu sehat, maka enggak usah kumpul-kumpul. Enggak usah kumpul-kumpul. Ada perkumpulan yang sering kumpul-kumpul seumpamanya, ya kan? Kemudian apa? Ternyata wah ini kumpul-kumpul kok wis berlebihan gitu loh. Jadi penyakit, kumpul-kumpulnya ini jadi penyakit. Kenapa? Kumpul-kumpulnya hanya gibah. Kumpul-kumpulnya hanya sekedar ngopi. Ben bengi maneh. Ganggu tonggol maneh. Ya kan? Saking rame nih. Gitu kan? Nah, kita butuh ini. Oh, saya harus jadi obat nih ke sana. Gitu kan? Apalagi yang datang biasanya ustadz. Gitu kan? Itu obat banget. Kenapa? Baru datang buyar semuanya. Gitu loh. Kenapa? Nggak asik Leona Ustadz gitu kan. Loh, ini obat ini namanya. Gitu. Ini dibutuhkan seperti ini. Ya kan? Loh, kan seperti ini. Gitu. Biasanya rame. Coba biasanya kalau kumpul-kumpul gitu kan. Kalau nggak ada Ustadz, itu semuanya dibicarakan rame. Oh no Ustadz, kok kacep semuanya? Diam gitu loh. Mau ngomong nggak asik. Wis ayo pulang wis dinteni bojo, dinteni istri. Langsung seperti itu. Banyak alasan gitu loh. Maka ini kumpul kalau apa? Kedawa. Ini kumpul-kumpul seperti halnya obat. Ngilangi penyakit. Kapan dibutuhkan? Ketika apa? Ketika dia sakit. Tapi ketika dia sehat, nggak perlu kumpul-kumpul. Nggak perlu apa? Nggak perlu kumpul. Sehat kok. Gitu loh. Masih wajar gitu kan. Maka ini kumpul sesuai dengan obat. Subhanallah. Kadang Ibnul Qayyim ini luar biasa memang. Kata beliau, seperti apa yang seperti ini? Wahum, mereka, beliau memberikan contoh. Man la yustaghna an mukhalatatihim. Yaitu mereka yang tidak bisa dilepaskan dari apa? Kumpul bersama mereka. Fi maslahatil ma'ash. Di dalam kemaslahatan apa? Kemaslahatan ekonomi. Gitu loh. Kemaslahatan ekonomi. Antum harus kumpul-kumpul. Supaya apa? Supaya antum ada link. Ya enggak? Ini kalau anak nggak punya channel, ya kan? Anak nggak punya relasi, ya kan? Anak nggak bisa, kan seperti itu.
Harus ada apa? Harus ada kumpul-kumpul. Paling enggak apa? Antum ketika kumpul menawarkan produk antum. Gitu. Tapi ketika produk antum Masya Allah sudah laku, ya ngapain kumpul-kumpul, dodolan aja. Kan seperti itu. Enggak perlu terlalu banyak kumpul-kumpul. Kalau antum kumpul-kumpul terus ya enggak jualan. Kan seperti itu. Akhirnya ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Ini yang terjadi. Gitu loh. Maka beliau memberikan contoh, ini juga tidak bisa dihindari. Seperti seseorang kumpul-kumpul tujuannya untuk apa? Untuk cari ma'asyi. Ya kan? Untuk mencari ekonomi. Wa qiyamu ma anta muhtajun ilaihi, dan menjalankan apa yang kau butuh kepadanya. Ini butuh kumpul-kumpul gitu. Butuh kumpul-kumpul. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba sekarang kayak model-model apa istilahnya? Bukan CS, yang keliling itu apa namanya? Sales lapangan. Kayak sales. Gitu loh. Lu sales itu butuh kumpul enggak? Oh, butuh kumpul sangat. Kerjaannya mereka itu kumpul ngobrol. Kan seperti itu. Ya kan? Sales-sales itu apa? Dia datang ngobrol. Ya kan? Dia datang ngobrol. Lah butuh kumpul, gitu loh. Maka ini kebutuhan gitu. Maka yang seperti ini itu jadikan seperti halnya dakwah. Jadikan seperti halnya obat. Kalau memang ini memang butuh, ya sudah dia jalankan. Dia jalankan. Makanya beliau mengatakan min anwa'il muamalat wal musyarakat wal istisyarah wal ilaj lil adwa. Seperti kebanyakan muamalat. Kemudian apa? Bersyarikat. Kemudian musyawarah dan pengobatan. Maka beliau katakan kat tabib wa zumala'il amal. Ini seperti halnya dokter. Kemudian teman di dalam kerja. Au zumala'id dirasa, atau teman sekelas. Ya kan? Wal jiron wal aqarib, seperti halnya teman dan kerabat dekat. Faida qadaita hajataka, kalau kamu sudah selesaikan hajatmu min mukhalatati hadzal darb baqiyat mukhalatatuhum minal qismi tsalits. Kalau kamu sudah selesai dari contoh yang ini, sisa apa? Sisa berkumpul dari bagian yang ketiga. Ini bagian yang ketiga. Apa bagian yang ketiga? Kalau tadi yang pertama kumpul seperti halnya apa? Makan. Yang kedua kumpul seperti apa? Obat. Sekarang yang ketiga, kumpul seperti penyakit. Ini kumpulnya penyakit ini. Gitu loh. Wahum man mukhalatatuhu kadda. Ini kumpulnya seperti halnya penyakit. Ai al-marad. Al-ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fihi. Tapi apa? Ini sesuai dengan kadarnya. Penyakitnya ini sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Kadang sakitnya kronis, kadang sedang, kadang sesuai dengan tingkatan-tingkatnya. Faminhum, kata beliau, ada di antara mereka man mukhalatuhu kadda al-addal. Kumpulnya mereka itu seperti halnya penyakit yang membinasakan. Wal maradul muzmin, seperti halnya penyakit yang tahunan. Ay alladzi la yurja shifa'uhu, yang tidak diharapkan apa? Sembuhnya. Wahua, yang seperti apa? Man la tarbah alaihi fi dinin wala dunia. Yang dimana kumpul-kumpulnya itu agama nggak punya faedah, dunia juga nggak dapat faedah. Antum kumpul-kumpul di Citos, ngobrol sama apa? Sama sesama pembisnis. Ini masih ada untung apa? Untung dunianya gitu. Antum kumpul-kumpul malam, ya kan? Bar isya ngobrol sampai jam 11 bengi hanya untuk ngopi. Agama nasihat nggak dapat, ya kan? Dunia juga subhanallah nggak dapat. Apa faedah rek? Kan seperti itu. Ngapain kumpul-kumpul? Mending turu karo istri, kan seperti itu, sama anak-anak. Bisa bangun malam nanti. Ini kumpul-kumpul yang penyakit ini namanya. Ini kumpul-kumpul yang penyakit. Nah, kata beliau, gak ada keuntungan din, gak ada keuntungan apa? Dunia. Kecuali antum kumpul, ya kan? Entuk duit, dapat uang. Subhanallah, kumpul gak entuk duit, ya kan? Malah keluar duit. Gitu loh. Maka wa ma'adzalika fala budda min an tahsura alaihi din wad dunya au ahaduhuma. Ini kata Ibnu Yuna. Bahkan apa? Kumpul-kumpul yang seperti ini bahkan kadang rugi agamanya.
Bahkan rugi apa? Dunianya. Atau salah satu dari keduanya. Kumpul semuanya bar isya, ngobrol bar isya. Ya kan? Pertama rugi dari sisi akhiratnya. Kenapa? Orang ngobrol sampai malam gak ada faedahnya. Dia akan sulit bangun malam. Ini sudah rugi dari sisi din. Bagaimana Rasulullah melarang untuk ngobrol habis isya, justru malah kita ngobrol habis isya. Ya enggak? Kemudian yang kedua tadi rugi dari sisi dunianya. Ngetokake duit. Gitu loh. Urunan. Gitu loh. Kayak tuku martabak, kayak tuku apa dan lain sebagainya. Hanya untuk sekedar apa? Ngobrol enggak jelas. Ya kan? Nyeritakno si fulan, nyeritakno si alan, nyeritakan ini dan lain sebagainya. Ini kata beliau adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan kumpul-kumpul yang penyakit. Wa minhum. Di antara mereka man mukhalatatuhu kawaj'id dars. Di antara mereka ada yang kumpulnya itu seperti halnya sakit gusi. Sakit gusi. Gitu loh. Yashtaddu darbuhu alaik, yang sakitnya luar biasa, kan seperti itu. Fa idza faraqaka sakanal alam. Kalau kamu berpisah dari kumpul-kumpul ini, maka tenang. Subhanallah. Sakitnya itu hilang, gitu loh. Sakitnya hilang, gitu. Wa minhum, ada sebagian orang yang kumpulnya itu apa? Hamar ruh wa huwa tsaqilul baghidul aql. Yaitu apa? Beratnya akal. Jadi justru malah bikin pikiran. Kumpul justru malah tambah pikiran. Karena apa? Yang diceritakan macam-macam gitu. Ngapain kita mikirin sesuatu yang enggak ada manfaatnya gitu. Kadang kita itu diceritain ini, kumpul ngomongin masalah perekonomian yang begitu sulit. Wis ngerti ekonomi sulit. Habis itu diajak ngomong perekonomian yang tambah sulit. Mau tambah mikir. Gitu loh, tambah mumet gitu loh. Gitu loh. Akhirnya justru malah bikin apa? Berat pikiran gitu loh. Aku wis angel kerjaan gitu kan. Ini ditambah apa? Ngomongin ekonomi negara gitu. Ngapain ngobrolin negara yang begitu ini dodolan kadang gitu loh. Jangan membicarakan sesuatu yang kita itu apa? Kita nggak bisa memberikan solusi gitu loh. Bagian keuangan saja beliau aja gak ngomongin resesi dan lain sebagainya kan seperti itu. Kita subhanallah yang di bawah ngomongin apa? Resesi, dolar naik. Padahal apa? Yang biasa jualan pakai 500 rupiah, pakai 1000 rupiah. Yang dibicarakan apa? Dolar naik dan lain sebagainya. Padahal juga nggak punya emas di rumah, tapi yang dibicarakan apa? Harga emas naik, ya kan? Ini dan lain sebagainya. Kontuku juga nggak punya gitu loh. Apa faedahnya gitu kan? Subhanallah. Ini terjadi kan Ikhwan? Ini terjadi gitu loh. Ini kita membicarakan sesuatu kumpul-kumpul gitu loh. Ini kumpul-kumpul yang nggak sehat ini, yang seperti ini. Makanya nggak punya faedah, malah justru bikin beban pikiran. Makanya beliau mengatakan apa? Alladzi la yuhsinu ayyatakallama. Yang enggak baik kita berbicarakan itu. Fayufiduk, sehingga kita mengambil faedah dari hal tersebut. Justru malah bikin beban pikiran kita. Gitu loh. Justru malah bikin beban pikiran kita. Wala yuhsinu an yunsita fayastafida minka. Kemudian kamu diamnya saja, kumpul-kumpul kamu diam saja. Itu juga kamu juga enggak bisa diambil faedah dari itu. Maksudnya gimana? Antum mau ngomong, antum bukan ahlinya. Ya kan? Ngomong ekonomi gede-gede. Tukang becak kok ngomong ekonomi gede-gede. Antum ngomong, orang juga nggak ngambil faedah dari ente. Gitu loh. Antum diem, orang juga nggak ngambil faedah juga dari antum. Kalau orang itu nggak bisa ngambil faedah berbicaranya antum, nggak bisa mengambil faedah dari diemnya antum, terus ngapain melok kumpul-kumpul? Gitu loh. Paham kan maksudnya? Lah. Gitu loh. Jadi kalau ternyata di dalam sebuah perkumpulan karena semua kita merasakan, karena kita semua suka kumpul, ikhwan. Kita itu semua suka kumpul. Kalau ternyata kumpulnya kita, gitu loh, ngomongnya kita juga, ternyata nggak faedah, diemnya kita juga nggak berfaedah, maka apa? Sebaiknya mending balik, gitu kan? Mending balik. Nah, ini kumpul yang ketiga. Wala ya'rifu nafsahu ay qadra nafsahu fayadha'aha fi manzilatiha, sehingga dia enggak tahu kedudukan dirinya. Lah, ini yang enggak tahu kedudukan dirinya. Subhanallah, kadang ya kumpul-kumpul ngomongnya dhuwur. Padahal bukan ahlinya. Ada kan? Sok ngerti gitu loh. Subhanallah, pedagang enggak tapi ngomongnya apa?
Oh, kalau jualan ini, kalau jualan ini, kalau jualan ini gitu. Padahal apa? Ya padahal juga nggak ngerti gitu kan. Sehingga lah ya rifu qadra nafsiha, sehingga dia nggak tahu kadar dirinya. Dia ngomong kumpul-kumpul dan lain sebagainya, dia nggak tahu kapasitas dirinya. Ngapain saya harus ngomongin? Sekarang orang Pak kumpul-kumpul ngomongin pemerintah. Coba nih. Ini kumpul-kumpul ngomongin pemerintah. Pemerintah yang seperti ini, DPR yang seperti ini, polisi yang seperti ini. Pertanyaannya, faedahnya apa? Antum bisa ngerubah? Nah seperti itu. Gitu loh. Enggak bisa ngerubah, cuma berpendapat tok. Gitu loh. Cuma bisa menilai, komentator paling top. Kan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka apa? La ya'rifu qadra nafsi. Ini orang yang enggak tahu tentang kadar dirinya. Gitu loh. Habis itu melok kumpul-kumpul, kemudian jadi komentator seperti halnya komentator bola. Gitu loh. Seakan-akan dia adalah orang yang paling ahlinya ahli. Core of the core kan seperti itu. Intinya inti kan seperti itu. Padahal apa? Bukan kadarnya dia untuk berbicara hal tersebut. Makanya beliau mengatakan, bahkan orang-orang yang seperti ini, intakallama. Kalau seandainya dia ngomong, fakalamuhu kal uso. Tanzilu ala qulubil muslimin. Kalau dia ngomong, perkataan mereka itu seperti halnya batu, kerikil yang jatuh kepada apa? Hatinya kaum muslimin justru bikin keras. Gitu loh. Justru malah enggak berfaedah. Seperti itu. Ma'ijabihi bikalamihi wa farhihi bi. Bersamaan dengan itu seakan-akan apa? Perkataanku keren. Bangga dengan perkataannya. Wah, ini kita temukan dengan orang-orang yang kumpul-kumpul yang seperti ini. Gitu kan? Mas Adik mulai tadi guya-guyu gitu. Gitu loh. Gitu. Maka subhanallah, inilah yang terjadi. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sudah berapa tahun? Bismillah. Sudah berapa tahun Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan beliau membicarakan tentang masalah kumpul-kumpul ini. Gitu. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, al-qismur rabi. Ini kumpul-kumpul yang keempat. Kumpul-kumpul yang keempat. Kata beliau, man mukhalatatuhu al-halaku kullu. Yang kumpul-kumpulnya ini, kalau tadi seperti halnya penyakit, ini sudah kebinasaan. Kumpulnya justru malah binasa. Ai al-halaku kullu, yaitu sebuah kebinasaan yang semuanya. Biman zilati aklis sum. Seperti halnya orang makan racun. Ini kumpul-kumpul tapi apa? Seakan-akan dia makan racun. Fa in ittafaqa la akiluhu tiryakun ay dawaun yunkiduhu min hadha sam wa hadha dawa huwa akhun salihun taqiyun yunkiduhu min hadzal bala. Kalau seandainya dia ittafaqa, yaitu bertemu, la akalahu tiryakun, maka akan memakan dia tiryak, yaitu dia akan makan obat. Apa obatnya? Kata beliau, yang bisa menyelamatkan orang dari penyakit ini yaitu apa? Saudara yang soleh, yang mau menasehati. Yang mau menasehati. Yang bisa menyelamatkan dia dari penyakit ini. Wa illa fa ahsanallahu fihil azza. Kalau enggak, maka apa? Sudah, ucapkan saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bergabung aja sama. Kita hanya ucapkan untuk bergabung, untuk mengucapkan innalillahi wa inna rajiun. Kata beliau, wa ma aktsara hadzal darb. Begitu banyaknya kumpul-kumpul yang sejenis ini. Finnas, di dalam lingkungan manusia. La katsarahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak. Qultu fa kaifa law adraka Ibnul Qayyim zamanana ma'asahu ayyakul. Kata beliau, bagaimana kalau Ibnul Qayyim rahimahullah taala mendapatkan zaman kita yang seperti ini? Gitu. Sebegitu banyaknya orang kumpul-kumpul yang seperti ini. Nah, siapa mereka ini yang seperti ini? Wahum ahlul bidah wad dhalalah. Mereka adalah ahlul bidah dan ahlu kesesatan, as-saduna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka apa? Menolak dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dauna ila khilafiha. Mereka menyeru kepada penyelisihan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul-kumpul hanya untuk apa? Melakukan bid'ah. Kumpul-kumpul hanya untuk menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yasudduna an sabilillahi ta'ala, yaitu yang mereka menutup dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka pengen apa? Bengkok. Fayaj'alunal bid'ata sunnatan was sunnal bid'ah. Mereka jadikan sunnah itu bid'ah dan bid'ah itu dijadikan apa? Sunnah, ya kan?
wal ma'rufu mungkaron wal mungkaru ma'rufan. Mereka jadikan ma'ruf itu mungkar dan mungkar itu ma'ruf. Wa yulhaqu bihim, dan diikutkan bersama mereka ahlul fasqi wal fujuri wal mujahiruna wal bil ma'asi wal mustahziuna bis solihin. Masuk kepada yang keempat ini, kebinasaan, yaitu apa? Perkumpulan ahlul fisq. Kumpul untuk bermaksiat. Betapa banyak orang kumpul-kumpul untuk apa? Bermaksiat. Minum khamr. Kumpul-kumpul untuk berzina. Naudzubillah. Kumpul-kumpul untuk judol. Kumpul-kumpul untuk apa? Nonton yang haram. Ya kan? Kumpul untuk sesuatu yang haram. Dimasukkan ke halakah yang seperti ini. Kebinasaan. Kemudian apa? Orang-orang yang masuk ke dalam hal seperti ini, orang-orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul untuk bermaksiat, subhanallah. Kumpul untuk bermaksiat atau apa? Mengejek orang-orang soleh. Kumpul untuk mengejek orang-orang soleh. Maka hal-hal yang seperti ini adalah merupakan kumpul-kumpul yang membinasakan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kata beliau, falhazmu kullul hazmi iltimasu mardatillahi wa rasulihi bi'ighdabihim wa illa tashtaghilu bi'a'tabihim ay la tubali bilaumihim wa qadhim wa ta'nihim fika li ajli hifdika li waqtika. Maka kekuatan, betul-betul kekuatan itu ketika seseorang apa? Berusaha untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita marah kepada mereka. Gitu. Kalau enggak, meskipun mereka apa? Bi'a'tabih, meskipun mereka mencela mereka. Orang-orang yang menjauh dari orang-orang yang seperti ini kumpul, dibilangnya apa? Enggak sosialis. Gitu loh. Ya kan? Habis itu apa? Cupu. Gitu loh. Coba kalau seumpamanya antum, gitu loh. Di dalam sebuah perumahan, kerjanya kumpul-kumpul. Gitu loh. Ya kan? Kumpul-kumpul setiap malam. Kemudian subhanallah, antum enggak pernah kumpul-kumpul, sudah karena sudah tahu seperti ini, anak enggak pernah kumpul-kumpul lah. Sudah taubat. Gitu loh. Yang ada apa? Yang ada, oh, kemana enggak pernah kumpul-kumpul lagi? Enggak seru ente. Itu kan? Enggak keren lah gitu. Ayo kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Maka apa? Kita katakan anak akan kumpul-kumpul kalau apa? Kumpul-kumpul itu ada faedah. Entah itu faedah agama baik atau faedah dunia paling enggak. Gitu loh. Ketika anak kumpul ada faedah dunia enggak? Gitu. Kalau enggak ada faedahnya ngapain kumpul-kumpul? Makanya kata beliau, la tubali bilaumihim, jangan pernah pikirkan celaan mereka meskipun mereka mencela. Wa qadhihim wa ta'nihim li ajli hifdzika li waqtika, karena engkau menjaga waktumu tadi. Kita ini enggak kumpul-kumpul karena menjaga waktu kita, karena akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wala bisti'tabihim, jangan juga pernah memikirkan apa? Celaan-celaan mereka. Aila tatlubu minhum as-safha wal afu anka. Irdaan lahum, jangan juga kita maaf ya, afwan ya, anak nggak bisa kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Ngapain? Minta maaf. Kalau kumpul-kumpulnya cuma gara-gara hanya untuk ngobrol yang nggak jelas. Wala tubali bidammihim, jangan juga pernah pikirkan apa? Dam mereka, yaitu maknanya sama, celaan mereka. Wala bighadbihim, kalau kita nggak ikut kumpul-kumpul, wah bukan kelompokku berarti wis. Iki wis mulai menyimpang ini ke kelompok tengah ini saya gitu. Bukan kelompok depan belakang, tapi kelompok tengah gitu. Ya, karena sudah nggak ikut kumpul-kumpul. Maka jangan pernah pikirkan marahnya mereka. Fa innahu aina kamaluka. Wala tubali bidammihim wala biqadbihim fa innahu ainu kamalika. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan mata seperti hartamu. Atau fa innahu ainu. Allahu a'lam, apa makna dari fa innahu ainu kamalika ini? Intinya yang dikatakan oleh beliau yaitu apa? Gak usah difikirkan. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kumpul-kumpul mereka adalah kumpul-kumpul yang gak bermanfaat, atau justru malah membinasakan kita, atau justru malah jadi penyakit, maka hindari dari yang namanya kumpul-kumpul
tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil. Semoga manfaat dari faedah kumpul-kumpul berlebih-lebihan dari berkumpul-kumpul ini menjadikan kita apa? Menjadikan kita semakin sadar bahwasanya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sangat mahal. Harusnya kita betul-betul bisa memberikan manfaat. Kumpul-kumpul untuk apa? Untuk saling nasihat, ngobrolin ilmu. Sejelek-jeleknya saja, itu sudah sejelek-jeleknya yang diperbolehkan. Paling enggak ngomongin apa? Ngomongin bisnis. Gitu loh. Ngomongin apa? Bagaimana kita mengembangkan bisnis. Ya kan? Itu wis paling rendah. Jangan ambil yang paling rendah dari itu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit yang bisa kita ambil, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?